Sama. Record ya. Oke, jadi kita di sini kita belajar tentang bagaimana sih mencitasi dari Google Book seperti itu. Nah, jadi mencitasi itu teman-teman jangan copy paste langsung gitu ya, tapi teman-teman baca, pahami maknanya, setelah itu baru teman-teman tulis ulang seperti itu. Nah, ini Google Book ya, kita pakai Google Book. Jadi kita sebenarnya sama kayak mencitasi buku ya. Ini sama dengan mencitasi buku, cuma bedanya kalau mencitasi di sini ini kan kita bisa masukin kata kunci dan kita bisa men-tracer sehingga kita bisa mencitasi lebih cepat. Di sini cukup jelas ya, atau udah paham di sini maksudnya? Kita pakai Google Book, kenapa nggak pakai buku cetak terus dibaca terus lalu di itu udah jelas ya kenapa kau pakai ini. Itu untuk mempercepat agar teman-teman bisa menyelesaikan tugas citasi, tugas apa mau bikin jurnal atau skripsi atau buku atau tulisan apapun yang dimana teman-teman butuh citasi. Nah ini tak ajari dari buku dulu, karena kan citasi itu kan kalau untuk karya ilmiah kan disarankan kan buku dan jurnal kayak gitu. Seperti itu disarankan. Jadi kita pakai Google. Nah ini mau teman-teman mau cari apa ini? Mau belajar apa? Mau citasi apa? Monggo saya dikasih informasi. Artikel, Bapak. Iya, dia tahu artikel tentang apa? Apakah tentang keuangan atau tentang apa? Oke. Tentang apa, Mbak? Tentang apa? Pengennya tentang apa? Pengen pembahasan tentang apa? Mungkin ekonomi syariah ya. Coba ya ekonomi syariah ya. Coba Islamic economic ya. Coba aja ya. Nah, di sini teman-teman sudah keluar semua ya. Ini tentang bukunya ini Islamic Economic Theory and Practice. Nah, jadi kita mencari buku itu ya harus teman-teman beli buku atau beli e-book, teman-teman bisa pakai Google Book seperti ini. Sehingga di sini kan teman-teman terbebas dari biaya beli bukunya kan itu. Tapi teman-teman tujuan untuk meditasi kan dia dapat. Nah, seperti itu. Nah, teman di sini ada ini preview. Kelihatan? Kan ya, tak klik preview. Kelihatan. Nah, di situ tuh teman-teman ada previewnya nih. Ya, cari ada previewnya. Ini terbitnya dari Rollege. Itu cukup penerbit yang cukup top lah ya. Harga buku juga pasti lumayan. Nah, di sini keyword Islamic Economic itu di buku ini ada 95 ya. Nah, ini. Ada 95 yang ditemukan. Nah, teman-teman tinggal klik aja next. Ini kan covernya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu. Ini revenge. Tinggal gitu. Nah, ini tentang how to study Islamic economic as science in reference to the Quran and the Sunnah. Bagaimana mempelajari ekonomi Islam berdasarkan sains, ilmu pengetahuan di dalam referensi Quran dan Sunnah. Nah, ini kan cukup menarik ya. Nah, ini teman-teman bisa bawain. Nah, misalkan ini tentang ini nih. Oh, ternyata ada di bab 1 nih. Nah, di sini teman-teman bisa cari nih. Nah, contoh nih. Growing dissatisfaction with conventional economic required the derivation of Islamic economic from the teaching of the Quran and the Sunnah. Nah, ini teman kita bisa, kalau teman-teman yang udah bahasa Inggris udah jago bisa langsung aja pakai bahasa sendiri. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin butuh bantuan, itu bisa gunakan bantuan. Kalau saya biasa pakai notepad. Ini tak stop share dulu, tak share screen. Nah, kelihatan notepad saya ya. Nah, ini cara mencasnya gampang teman-teman. Tinggal ketik ulang karena kita tidak bisa copy paste ya. Ini nggak bisa di copy paste doang, nggak bisa ya. Nah, ketik ulang sih pakai ini. Tuh. Ya. Kayak gini. Nah, ketik aja terus sampai bagian yang dimana teman-teman mau selesai untuk mengutip. Yang teman-teman tertarik. Nah, dengan cara seperti ini kan teman-teman bisa mengutip buku yang bagus dan lebih cepat, benar nggak? Daripada teman-teman baca dulu satu-satu baru ngutip kan kayak gitu, lebih cepat seperti ini. Tidak untuk.
Nah, misal ini ya, nanti kalau teman-teman mau lebih banyak lagi, nggih monggo, terserah teman-teman. Ini cuma contoh saja. Nah, ini bisa pakai Google Translate. Ya, Translate Google ya. Nih. Nah, pakai Google Translate ini untuk memudahkan teman-teman untuk memahami. Nah, ini kan ada tumbuhnya ketidakpuasan terhadap ekonomi konvensional, ya kan? Termasuk saya kan satu orang yang kurang puas dengan ekonomi konvensional. Nah, membutuhkan derivasi. Derivasi itu kayak semacam alternatif lah, ekonomi Islam dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kan teman-teman bisa mencitasinya tuh. Nah, itu kan bisa untuk jadi pembukaan atau latar belakang atau terserah atau apa namanya itu study tour teman-teman, terserah teman-teman. Nah, ini enggak langsung di copy paste teman-teman, tapi teman-teman harus memahami maknanya. Ini kan maknanya itu satu, kuncinya itu ada ketidakpuasan yang terus meningkat ya atau tumbuh, ya kan? Nah, terhadap ekonomi konvensional seperti itu. Nah, sehingga ekonomi Islam kan bisa jadi alternatif kan gitu kan dari ketidakpuasan ini, sistem ekonomi konvensional ini. Nah, seperti itu toh maknanya. Nah, teman-teman ketik ulang dengan bahasa teman-teman sendiri. Nah, misalkan nih kita contohin ya. Mungkin kan seperti ini kan bahasa bukunya. Nah, teman bisa pakai bahasa sendiri, misalkan adanya gitu kan, adanya ketidakpuasan kan gitu kan terhadap ekonomi konvensional kan gitu kan yang tumbuh kan bisa diartikan sebagai meningkat kan gitu kan, terus meningkat kan bisa seperti itu, tumbuh kan bisa meningkat terus meningkat. Nah, sehingga ekonomi Islam Al-Quran dan Sunnah bisa menjadi alternatif sistem ekonomi. Ini ya. Nah, ini udah beda kan dengan bahasa buku tadi. Nah, yang udah beda ini nanti bisa teman-teman copy pastekan ke skripsi atau ke karya ilmiah teman-teman yang lain. Nah, untuk mengutipnya ya itu bisa untuk nama dan nama penulis bukunya dan tahunnya itu bisa taruh depan di sini, bisa taruh belakang. Ini tak contohin dulu yang taruh belakang. Nah, kalau untuk buku itu umumnya itu kan banyak kalau di skripsi itu biasanya umumnya itu halamannya ditulis di konten. Di konten masih di sini Rek, di kontennya, di isinya gitu, bukan di daftar pustakanya. Nah, kalau saya menyarankan, kan teman-teman udah punya notepad nih. Nah, itu teman-teman sekalian juga menyelesaikan referensinya. Jadi walaupun misalkan teman-teman nggak ada Mendeley atau nggak ada EndNote, teman-teman bisa pakai manual. Nah, kenapa kalau saya ngajarin manual dulu? Agar nanti pas teman-teman kondisinya tidak ada aplikasi, teman-teman masih bisa nulis. Kalau ada aplikasi ternyata terjadi error atau terjadi sesuatu yang tidak sesuai, nah teman-teman itu bisa memperbaikinya atau men-settingnya. Seperti itu tujuannya. Kita ajarin manualnya dulu. Nah, ini di sini teman-teman, ini kan udah ada klik di sini copyright. Nah, kalau dalam APA kan kita belajar di APA style ya. Kalau di APA style untuk buku itu kan kotanya sama penerbitnya. Kan gitu ya, ditulis di paling belakang. Nah, di sini udah ada kotanya ya, New York ya. Berarti kita ketik kotanya New York .2 penerbitnya. Oh, nggak ngerti mocone piye itu. Ini ya. Wallet J ini ya. Nah, habis gitu kan nama, tahun, judul, kota, penerbit kalau untuk buku ini ya. Nah, nggak perlu halaman kalau untuk buku. Nah, ini di sini udah ada semua teman-teman. Ini ada nama, ya kan? Ini ada tahun. Tinggal di copy aja. Itu kan bisa di copy kan? Teman-teman sambil praktek ya. Bisa minta tolong sambil praktek yang lain? Bisa? Bisa teman-teman? Bisa Bapak. Bisa Bapak. Praktek ya. Jadi bisa langsung praktek. Nah, nanti teman-teman tugasnya
referensinya harus benar ya, gitu. Revisi harus benar. Nah, biar nanti teman-teman terbiasa benar. Kalau sudah terbiasa benar tuh enak. Tapi ini bukan satu-satunya style ya, ini salah satu style atau salah satu apa ya, style lah. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya apa sih ngapain. Pokoknya style ngono itu dari referensi kayak gitu. Nah, ini nama kalau di sini kalau untuk buku nama belakangnya itu ditaruh di depan, Rek. Terus setelah nama belakang itu cukup inisial kalau di ABS. Tapi di koma dulu kayak gini. Ya. Nanti juga sama. Koma kayak gini. Nah, ini kan inisial. Jangan lupa titik gini. Nah, kalau misalkan 2 orang titik terus koma orang kedua. Tahun dikurung ya. Ini tahun dikurung. Habis itu judul. Nah, ini judul udah ada. Nah, bikin aja ini dulu seperti ini. Nah, habis judul titik kota titik 2 penerbit. Paham dari sini teman-teman? Paham, Bapak. Cukup jelas ya. Nah, referensi udah jadi nih. Nah, ini nanti yang ditaruh di daftar pustaka atau referensi ya. Nah, setelah itu yang di sini nama dan tahunnya. Nah, kalau taruh ini tinggal Ctrl C di copy ya. Ctrl C. Nah, masuk lagi ke Google Translate. Kalau ditaruh di belakang kalimat ya. Ini kurung buka seperti ini. Tadi itu halaman berapa ya? Aku lupa. Saya cari lagi ya, preview. Nah, tadi itu jadi nah ini kan tadi kan yang ini toh. Gimana tadi? Nah, ini yang ini ya, yang grow ini. Oh, stop. Maaf ya. Nah, agak susah sih. Itu tadi sekitar halaman 3 ya gitu ya. Tak baca halaman 3. Oke, berarti ini halamannya, teman-teman. Nah, jadi tadi halaman 3 tadi ya. Tak lihat tadi sekitar halaman 3. Nah, bisa kepada halaman 3 lah ya. Teman-teman di anu lagi di apa? Dikoreksi lagi. Nah, kalau ditaruh di belakang itu jangan lupa kurung nama pertama. Nah, ini untuk inisial sama titik koma itu dihilangin, Rek. Diganti dan, boleh simbol ini. Ya. Setelah itu nama yang kedua, koma, baru tak kayak gini. Ya, ini kan nama penulis, ya ini nama penulis. Terus ini tahu, seperti itu ya. Nah, habis gitu untuk ngetik apa masukin halaman gimana? Titik 2 halamannya. Karena tadi kan halaman 3 ya, halaman 3. Kalau misalkan ternyata kalian baca lebih dari satu halaman 3 sampai 12 ya enggak apa, 3 sampai 12. Atau kalau tadi kan cuma sehalaman tok ya 3. Nah, terus jangan lupa sumber itu sebelum titik, ini titik kan. Paham ya? Nah, ini kalau ditaruh di belakang kalimat untuk sumber. Jadi cara ngetik gitu ya. Ini di konten, ini di kontennya. Nah, ini di daftar pustaka. Jadi yang ada di daftar pustaka itu harus ada di konten. Dan juga sebaliknya. Ada di konten harus ada di daftar pustaka. Jangan sampai di konten ada, di daftar pustaka nggak ada karena kelupaan. Atau sebaliknya, di daftar pustaka ada, di konten nggak ada. Sering nggak nemuin kayak gitu tugas mahasiswa. Nah, teman-teman sering nggak ngalami kayak gitu? Atau nggak pernah ngalamin? Kalau nggak pernah ngalamin, jadi bagus. Itu. Tapi saya ngelihat banyak sekali tugas mahasiswa seperti itu. Kayak gitu. Di sini udah paham ya, cukup jelas ya. Nah, ini kalau ditaruh di belakang kalimat. Nah, kalau di depan kalimat itu juga bisa. Ini sekaligus untuk depan kalimat aku ngajarinya pakai jurnal ya, ngajarinya ya. Nah, oke. Nah, untuk jurnal teman-teman bisa pakai Science Direct atau Emerald Insight taktik. Nih, teman-teman bisa pakai ini. Atau Emerald Insight. Ya. Nah, teman-teman silakan ketik di Google. Ya udah ya.
Nah, silakan teman cari, misalnya tadi Islamic economic ya. Nah, ini ada banyak. Nah, kalau misalkan ada download gini, itu bisa teman-teman langsung bisa download. Atau nggak di-download juga nggak apa-apa, karena di sini bisa langsung keluar. Nah, kalau di jurnal itu enaknya bisa langsung di copy paste. Nah, di jurnal itu. Nah, kayak gini kan copy paste ya. Nah, kamu mau yang mana, ngutip yang mana ini gitu kan. Misal teman-teman baca, sudah baca, nah terus pengen ngutip nih, misalkan ngutip inilah ya. Ngutip ini. Ini cuma misal misal aja. Nah, misal aja. Tinggal di copy. Nah, kan udah keluar ya. Nah, ini teman-teman pahami. Ini ya, sambil baca ya kita ya. Nah, kali setelah kita baca ini kan kita bisa memahami bahwasannya dalam ekonomi Islam itu diperbolehkan investasi tapi dilarang untuk perjudian dan juga dilarang riba kan seperti itu ya. Nah, karena perjudian itu ketidakpastiannya itu atau resiko atas ketidakpastian itu sangat besar sehingga disebut gharar seperti itu. Nah, terus ekonomi Islam itu secara prinsip-prinsip banyak digunakan di negara berkembang yang mayoritas muslim, nah seperti itu ya kalau dari sisinya. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan bahasa sendiri. Misalkan itu dalam ekonomi Islam gitu. Diperbolehkan investasi dalam sektor real, namun dilarang memungut riba dan melakukan perjudian gitu kan, berdasarkan tadi jurnal tadi. Ekonomi Islam berkembang pada negara yang mayoritas muslim kan, berkembang dengan penduduk mayoritas muslim. Gitu ya, seperti ini ya. Nah, ini kan udah ketemu, udah bisa kan? Nah, ya. Terus kalau misalkan naruh di awal kalimat ya opo? Kan di awal kalimat kayak gini nih. Kan tadi kan di belakang kalimat ya, yang buku. Kan gitu. Kalau untuk jurnal, bedanya buku. Kalau buku tadi untuk di konten, ya diingat-ingat ya. Di konten, halaman bukunya ditampilkan. Nah, kecuali kalau teman-teman baca satu buku penuh. Satu buku penuh teman-teman baca, terus teman-teman abstraksikan, teman-teman kutip berdasarkan pemahaman teman-teman dan bahasa teman-teman. Nah, itu nggak perlu dimasukkan halamannya. Ya paham ya. Tapi kalau teman-teman cuma satu atau dua halaman atau mungkin ya 10 halaman, pokoknya cuma bagian dari buku itu, nah itu lebih baik, alangkah lebih baiknya dimasukkan halamannya untuk buku ya. Nah, kalau untuk jurnal enggak, kebalik. Kalau untuk jurnal di konten, saya bilang di konten itu tidak perlu menampilkan halaman untuk jurnal ya, untuk jurnal. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini kan halaman berapa? Ini ya 145 ya, ini 145, bukan 146 sampai ya sampai ini sampai 160 ya. Nah, ini juga ada di jurnalnya ini 145 sampai 160 ya kan. Nah, sehingga itu halaman itu dimasukkan di referensi ini contohnya. Nah, teman-teman kan di sini udah ada. Ini kan yang ini ya tadi ya. Ini kan ada. Ini
namanya dulu, teman-teman tinggal copy caranya. Ini kan copy ya, Ctrl C, ini Ctrl V ya. Nah, ini teman-teman rapihin nih. Memang PR-nya di sini. Nama belakang ya, itu taruh depan. Terus kita kan ada kayak A, B, ini kan, yang di atasnya itu, yang di atasnya nama itu dihapus saja. Ini titik, koma, Ctrl V, koma. Udah kayak gini caranya. Gampang ya. Nah ini ngati-ngati sama ini apa huruf-huruf yang di atas. Nah kayak gini. Dirapihin dulu. Ini sambil praktek ya teman-teman. Monggo sambil praktek. Ini untuk yang langsung hilang pakai Ctrl X. Saya lebih senang pakai Ctrl X. Nah, udah selesai kayak gini, udah rapi. Baru masuk tahun nih, kan tahunnya ini kan 2021 tahunnya ya. Ini kan tahunnya. Masukkan tahun nih. Itu ya. Itu judulnya. Tuh. Udah ya. Nah, habis gitu nama jurnalnya. Mana jurnalnya? Ini nama jurnalnya. Ini ya nama jurnalnya ya. Kelihatan ya, ini nama jurnalnya dimasukin. Nah, habis itu kalau habis nama jurnal, koma ya. Koma. Terus volume ini 75. Nah, itu biasa ada issues. Nah, kalau kita nggak ada issues-nya kan. Nah, ini ada dua, kau bisa masuk no issues-nya bisa enggak. Kalau saya biasanya patokannya itu di bulannya, teman-teman. Kalau patokan saya. Ini kan volume 75. Nah, kalau untuk issues atau nomor, biasanya saya masukin juga. Atau kalau nggak ada ya saya pakai bulan ini. Itu dikurung, Rek. Ini September kan bulan 9 ya. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu baru halaman. Ini halaman juga udah ada. Kalau nggak ada, di full-nya juga ada. Nah, paham ya di sini ya? Kalau di buku, halamannya nggak ada di daftar pustaka. Kalau di jurnal, halamannya ada di daftar pustaka. Tapi di konten, untuk jurnal nggak ada daftar halamannya. Kalau buku, di konten ada halamannya. Seperti itu ya. Jadi sini cukup jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Balik-balik ya. Jangan balik-balik ya. Nah, habis halaman, itu titik, masuk no DOI-nya. Kalau ada DOI-nya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini kebetulan ada DOI-nya, dimasuk no. Nah, dah selesai. Nah, ini nanti yang dimasukin ke daftar pustaka. Jangan sampai salah ya. Jadi nanti untuk daftar pustaka jurnal seperti ini ya. Ini untuk APA style. Ya, karena ada macam-macam, ada MLE, ada macam-macam lah. Saya APA itu ada banyak. Nah, ini yang umum tuh ya APA itu yang umum. Jadi untuk tugas kita pakai APA style aja, pakai yang umum. Ya. Nah, terus ini kan lebih dari 2 nama. Itu bisa pakai et al atau kalau di Indonesia dan kawan-kawan kayak gitu. Nah, caranya gimana? Ini kan gini kan 2021 ya, Ctrl C. Karena ini banyak ya. Kalau di belakang tadi kan kayak gini ya. Nah, kalau untuk jurnal kan nggak perlu pakai halaman. Gamalah et al. Ini ya. Nah, terus kan tahun kan. Nah, ini kalau jurnal nggak perlu pakai halaman, jadi kayak gini kalau di belakang. Jelas ya? Nah, kalau di depan ya apa? Kalau di depan, nah kayak gini kalau di depan. Nah, kalau di depan tambahin ada kata-kata lagi di depan. Jadi misalkan set, nah kayak gini, ini nama orangnya, Gamalah, ya. Nggak usah pakai koma, langsung dikurung tahunnya. Nah, terserah teman-teman mau pakai kata apa. Bisa misalkan Gamalah et al 2021 menjelaskan misalkan. Ini bisa, jadi ada tambahan kata. Jadi nggak langsung menjelaskan dalam ekonomi. Jadi kayak kita menceritakan gitu loh, menjelaskan dalam ekonomi Islam diperbolehkan dalam sektor leading kayak gitu. Atau ada juga yang pakai penelitian Gamalah et al 2021 menemukan, gitu kan? Itu juga bisa. Terserah teman-teman lah kayak gitu. Pokoknya intinya ada kalimat penghubungnya lah gitu. Kalau untuk di depan. Jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas ya sama. Jadi kalau pakai insight direct science ini kan direct science. Emerald Insight sama sih kayak
kayak ini, kayak apa, Jan Derek, cara juga sama, ada bedanya. Mungkin bedanya cuma format itu atau kayak tampilan itu kan. Kalau Emrat Insight kayak gini tuh tampilan. Gitu tuh. Nah, kalau saran saya untuk ngutip jurnal dan buku itu yang bagus sekalian, biar apa? Biar terpercaya sehingga nanti karya ilmiah teman-teman itu juga bagus. Makanya kan kalau jurnal ya Emerald ini gitu. Kalau enggak ya saya direct gitu. Jurnal saya juga beberapa jurnal saya juga masuk Emerald juga betul. Gitu. Nah, ini sama sih, tuh kan, cuma tampilan kita yang beda. Tapi kurang lebih caranya sama. Tuh kan keluar. Yes, ya banyak ya. Tuh. Jelas ya? Yes. Kayak gitu. Dan ini tak akhiri, tak stop ya recordingnya, nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Ya, ada lupaan. Kalau ketika ini nggak open akses atau perlu beli untuk mengaksesnya, teman-teman bisa pakai SD Hub. Boleh pakai SD Hub. Daripada teman-teman beli kan mahal ya. Ya sekarang misalkan teman-teman butuh 20 jurnal berbayar semua kan, yuk kasihan kan, aku masih pelajar kan gitu. Kan yo opo yo. Nah, ini bisa misalkan tak sendel. Nah, ini kalau saya Hub, kalau misalkan di Google error terus, kan ini kan juga masuk ilegal ya sebenarnya Hub ini kan. Masuk sebenarnya ilegal. Kalau misalkan pakai ini error nih, misalkan nggak bisa atau error. Nah, itu ada juga yang teman-teman bisa pakai ini DuckDuckGo. Nah, ini apa, semacam search engine kayak gitu, alternatifnya Google. Tuh ini kan error ya, benar nggak? Error ya, kan nggak bisa. Iya, Bapak. Nah, pakai DuckDuckGo di sini. Nah, ini karena itu kalau di Google itu kadang yang ilegal kayak gitu nggak langsung ditampilin di atas biasanya. Saya pakai ini. Tuh, kan beda kan? Ada yang lain lah tuh. Tampil kan? Ya, bisa dipraktekin? Bisa. Nah, terus teman-teman, misalkan kita cari yang desain direct atau di Emerald. Kalau saya yang gampang sih Bang Desain direct, tampilannya aku saya senang. Tapi selera ya, ada yang senang Emerald Insight juga, selera aja. Nggak ada apa, menurut saya sih nggak ada masalah. Mas selera aja. Udah saya emang senang pakai yang kayak gini, lebih apa? Lebih simpel lah. Nah, misalnya ini nih, ini kan nggak harus beli ya ini ya, contoh aja. Ini cuma gambar kapra. Nah, ini kalau teman-teman mau download kan, untuk citasi jurnal kan harus dibaca dulu kan jurnalnya, dipahami, baru kita bisa citasi kan, seperti itu. Ya kita butuh yang penuh toh, nggak cuma abstrak. Nah, kalau misal teman-teman ini kan harus bayar tuh. Ini harganya berapa? $35 kan mahal banget, bener nggak? Kan mahal kan. Apalagi bagi mahasiswa kita di Indonesia, bagi saya pribadi aja mahal kalau satu situasi gini. Misalkan saya butuh satu jurnal, saya butuh 45 jutaan, ini kan gila kan asalnya. Ya jadi ya wes, kita pakai Stihab terpaksa kan gitu. Saya juga salah satu orang yang mendukung program ini sih sebenarnya. Kalau bisa namanya Science itu ya remove all barriers gitu, kalau bisa. Karena kan pengetahuan itu kan hak semua orang. Apalagi kan ini cuma e-book tuh, kan nggak ada biaya produksinya juga kan kecil. Ini saya sendiri loh ya. Ini pendapat saya ya. Nah, ini teman-teman untuk ke Sihab itu balik ke sininya, itu tetap di sini di DOI-nya. Berarti sampai sini ya, sampai doi.org ini. Kelihatan ya, jelas ya. Itu teman-teman copy, masukkan ke sini. Open. Nah, ini open apa, not phone. Apa not phone ini? Not phone ini apa, not phone ini? Not phone. Ya, nggak ketemu. Oke, nggak apa-apa. Kita cari yang lain ya. Nggak ditemukan di Jihad. Cari yang lain. Memang harus sabar ya kalau kayak gini yang gitu. Yang ini ya. Kadang ya
hidup itu emang kayak gini, teman-teman. Yang gratisan tuh emang harus full sabar ya, harus bersabar. Apapun lah, termasuk kalau teman-teman mau publish jurnal, kalau yang gratisan memang harus penuh kesabaran. Kalau yang berbayar tuh cenderung ya lebih cepat terbitnya. Gitu. Apalagi ya pakai full service-nya publisher jurnalnya. Tuh, udah keluar ya? Keluar kan? Ya. Nah, ini udah keluar. Oke. Dari sini udah jelas ya, udah bisa ya teman-teman ya, gampang ya. Cukup jelas? Jelas, Bapak. Bapak. Kita akhiri ya. Iya, Bapak. Bapak, saya izin bertanya, boleh? Boleh. Kita stop recording dulu bentar ya.